Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi buat yang udah pernah ambil kelas bareng saya, dengan saya, Ridwan Melta Reza. Kalau misalnya kemarin yang udah pernah sempat semester satunya ngambil General English bareng saya, udah tahu ya. Kita akan banyak latihan dan em, teman-teman saya pun memberikan kebebasan sebenarnya bagi yang akan hadir di kelas. Tidak ada pembatasan jumlah maksimal jika akan datang ke kelas silahkan datang saja. Tapi kalau misalnya bentrok dengan kegiatan lain, silahkan bisa bergabung dengan Zoom. Ataupun jika bergabung dengan Zoom tidak bisa saat jadwal perkuliahan, silahkan menonton video rekaman. Dan untuk sesi satu ini, bentuknya kita rekaman dulu, nanti di sesi 2, 4, 6 kita akan melakukan sesi hybrid. Oke, ada beberapa perubahan yang mungkin teman-teman sudah dengarkan sebelumnya di mata kuliah lain, di mana pihak akademik mendengarkan keluhan teman-teman ya. Maksudnya mendengarkan keluhan teman-teman tuh hambatannya di mana sih dalam perkuliahan selama semester kemarin. Dan banyak dari teman-teman itu menceritakan em, hambatan dari tugas yang diberikan setiap pertemuan ya. Dan teman-teman salah alamat kalau misalnya protesnya ke dosen karena dosen hanya mengikuti sistem yang ada. Dan sekarang akademik sudah memutuskan untuk meniadakan tugas setiap pertemuan. Jadi tugas itu tidak diberikan setiap pertemuan lagi. Sekarang tugas diberikan di pertemuan 6 dan 12 kalau nggak salah. Saya udah pokoknya sebelum UTS ada satu tugas, sebelum UAS ada satu tugas. Tetapi untuk kuis, karena sebenarnya kalau misalnya kuis tidak, kami dari pihak dosen pun merasanya kalau kuis masih oke karena setiap pertemuan harus mengerjakan kuis dan itu pun soalnya tidak banyak, hanya 5 pertanyaan, pilihan ganda, tidak akan menghabiskan waktu yang lama juga, diberikan waktunya pun panjang 1 minggu. Jadi keterlaluan kalau misalnya teman-teman kuis pun tidak dikerjakan. Kalau misalnya kemarin tugas ya sifatnya ada yang bentuknya tulis tangan ataupun esai agak susah. Lalu teman-teman yang deadlineer di nanti-nanti akhirnya ketumpuk dan akhirnya nggak kerjain. Nah kalau misalnya kuis sebisa mungkin eh, tidak sampai tidak dikerjakan ya. Oke. Lalu dengan tidak adanya tugas yang setiap pertemuan itu bukan berarti teman-teman tidak ada poin penilaian lain. Jadi untuk mulai semester ini kita akan menerapkan kurikulum SCL namanya, Student Centered Learning, di mana dalam perkuliahan akan berfokus pada studentnya. Dan ini sangat cocok banget di mata kuliah ini, di mata kuliah Business English, di mana tujuan akhirnya adalah teman-teman mampu meningkatkan kecakapan dalam berbicara bahasa Inggris. Mungkin teman-teman yang udah ngambil kemarin semester 1 General English banyaknya hanya pada kemampuan dasar kalimat ya, itu lebih ke materi-materi yang mungkin sudah pernah teman-teman pelajari saat di sekolah. Dan kita hanya merefresh dalam 1 semester itu. Nah, kalau sekarang akan lebih banyak untuk berlatih. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya eh, sistemnya rekaman? Ya mungkin itu rekaman teman-teman kita juga bisa ini ya, itulah fungsi e-learning. Itu ada PPT, ada modul, teman-teman silahkan banyak membaca di situ. Nanti dosen pun akan melakukan rekaman dan menunjukkan atau memberikan contoh bagaimana pengucapannya yang benar dan kapan pengucapan atau situasi-situasi apa harus mengucapkan seperti apa gitu. Lalu kalau misalnya kelasnya
hybrid akan lebih banyak berlatih jika teman-teman bisa hadir ke kelas ataupun join di Zoom. Karena pada saat itu sedang berlangsung perkuliahan. Agak susah kalau misalnya teman-teman yang tidak mengikuti Zoom atau tidak hadir ke kelas tapi menonton rekaman, itu sama saja seperti di sesi rekaman. Sesi pertemuan-pertemuan ganjil. Oke. Nah, membedakannya seperti apa? Kalau misalnya kemarin yang udah pernah ngambil kelas saya yang hadir ke kelas tidak perlu mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu. Sekarang kenapa saya harus datang ke kelas? Ternyata datang ke kelas malah susah, saya malah ditodong untuk banyak latihan di mana bahasa Inggris adalah bukan kemampuan saya. Tapi teman-teman, untuk menjadi seorang sarjana itu harus siap juga. Begitu pula dengan kampus kita ini, diharapkan teman-teman memiliki kecakapan minimal kemampuan bahasa Inggris dasar. Tidak hanya pengetahuan secara keilmuan atau teorinya saja, tapi prakteknya. Ya, sudah pasti banyak ya teman-teman kalau misalnya ditanya, kalau ada orang yang ngomong bahasa Inggris, saya mengerti, tapi kalau misalnya disuruh menjawab, saya panik gitu kan. Saya nggak tahu harus menjawab apa. Nah, itulah fungsinya mata kuliah ini. Dan sebenarnya mata kuliah ini disebutnya bisa saya sebut baru karena ini adalah perubahan kurikulum yang dititipkan oleh pihak kurikulum dari tim kurikulum untuk meningkatkan eh, kemampuan berbicara mahasiswa dalam bahasa Inggris. Dan ini termasuk dengan mata kuliah wajib. Karena bahasa Inggris itu di kurikulum kita ada 3 kan. Yang pertama General English yang teman-teman udah ambil semester 1 kemarin, Business English yang berfokus pada kemampuan berbicara, lalu ada TOEFL. Kalau misalnya TOEFL bisa ngambil di semester 5 atau 7, tapi itu sifatnya pilihan. Gitu, mau diambil silahkan, mau tidak diambil pun bisa diganti dengan mata kuliah lain. Itu ya. Dan teman-teman, untuk yang menjawab pertanyaan yang tadi ya, kalau misalnya saya datang, bedanya apa nih? Yang sudah pasti, kalau misalnya teman-teman datang hadir ke kelas atau join Zoom saat live kelas hybrid, teman-teman akan mendapatkan poin tambahan dalam bentuk apa? Yang pasti, ada penilaian yang namanya penilaian SCL, penilaian Student Centered Learning. Ada 4 poin atau 4 indikator yang bisa diberikan. Yang pertama adalah keaktifan, kepemimpinan, ntar saya sambil lihat ya, kerjasama, dan ada satu lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya bisa mendapatkan poin itu akan menjadi poin tambahan untuk nanti nilai akhir. Oke. Jadi nilai itu tidak hanya dari kuis tugas, UTS puas, tidak. Nanti ada penilaian SCL. Saya sambil sekalian share screen ya. Misalnya sekarang saya pegang 2 kelas bisnis English. Ini ada nilai SCL. Ada keaktifan, disiplin, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Oke, teman-teman, bagaimana saya bisa memberikan penilaian? Nah, untuk teman-teman yang hadir di kelas maupun di Zoom, pada saat kelasnya live, hybrid, itu saya bisa lebih mudah untuk menilai. Dan yang hadir ke kelas akan lebih mudah saya berikan nilai. Dan lebih banyak juga mungkin diberikan lebih banyak info untuk bonus-bonus poin lainnya. Apakah mungkin nanti tambahan nilai UTS atau tambahan nilai UAS atau nilai tugasnya akan saya tambah plus gitu kan. Nah, bagaimana kita mengukurnya nanti untuk kelas bisnis English ini, kita akan banyak kelasnya latihan. Nanti teman-teman bisa lihat di PPT-nya banyak latihan. Misalnya percakapan A dan B. Nah, nanti teman-teman bisa cari pasangan teman-teman di kelasnya, ngobrol latihan siapa dengan siapa, begitupun itu yang di Zoom. Itu yang akan bisa menjadi poin tambahan, teman-teman. Lalu bagaimana teman-teman yang tidak bisa hadir? Tidak apa-apa. Berarti tidak mendapat poin ini, aktif, disiplin, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Tapi saya pengen
pengen mendapat poin ini, ya hadir berarti. Tinggal hadir, pilihannya bisa tinggal hadir di kelas atau hadir di Zoom saat kelasnya berlangsung. Kalau misalnya tidak, atau misalnya hanya menonton rekaman, silahkan, tidak apa-apa. Itu jika kelasnya hybrid. Lalu bagaimana dengan sesi rekaman seperti sesi pertama ini? Setiap sesi rekaman, tidak setiap sesi rekaman ya, mungkin setiap sesi rekaman akan beda-beda tugasnya. Bagaimana saya mengukur atau menilai, memberikan nilai SCL ini dari aktif, disiplin, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Mungkin yang bisa saya berikan saat video rekaman adalah poin yang sudah pasti ya, sudah pasti adalah poin aktif dan disiplin. Nanti saya akan upload video ini. Setelah diupload, saya akan melihat kapan teman-teman menonton video ini. Jika teman-teman menonton video ini tepat pada saat waktu perkuliahan berlangsung, misalnya yang hari ini kan ada hari Rabu dan hari Jumat ya, saya pegang kelas bisnis Inggris. Rabu 18.30, berarti saya akan melihat siapa yang benar-benar menonton pada hari Rabu 18.30. Saya kasih waktu deh sampai jam 12 malam. Dengan cara memberikan komentar di video tersebut. Namanya siapa, NIM berapa, sudah menonton. Oke, kan di situ kelihatan tuh. Nama siapa, NIM-nya berapa, nonton jam berapa, akan ketahuan. Berarti saya bisa menilai dong orang tersebut disiplin. Begitu. Begitu pula yang hari Jumat nih. Ya, hari Jumat saya kasih waktu sampai sore, katakan sampai jam 6. Saya lihat siapa yang disiplin dan aktif untuk standby menonton video rekaman. Saya lihatnya untuk sesi 1 ini ya, saya lihatnya dari komentar, memberikan nama dan NIM-nya. Begitu. Mungkin nanti sesi 3 akan berbeda lagi. Jadi ya teman-teman harus perhatikan. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman, karena kemarin nih saya ngajar kan ada dari hari Senin ya. Ada yang nanya, "Pak, ini kenapa saya kuisnya belum bisa dikerjakan?" Ya saya tanya, memang saya setting seperti itu. Saya tanya, "Anda sudah menonton video rekaman belum?" Dijawab belum. Apa yang akan Anda isikan pada kuis jika menonton video rekaman saja belum? Gitu kan? Ya ketahuan dari situ. Ya harusnya teman-teman harus bisa paham urutannya ya. Jadi saat mengikuti perkuliahan, modul di-download dulu, ikut perkuliahan. Kalau misalnya mau download PPT atau misalnya tidak, nggak apa-apa kalau PPT ya. Tapi modul harus sudah di-download dulu dan dibaca dulu. Jadi teman-teman tahu apa yang akan dibahas di situ. Oke? Baik. Sekarang langsung masuk ke materi bisnis English ya, teman-teman. Kita akan banyak berlatih sebenarnya, apalagi kalau misalnya kelasnya hybrid, kita akan pecah banget karena kan bisa banyak berlatih, dan teman-teman pun akan banyak mendapat feedback karena saat saya menemukan kesalahan dari teman-teman langsung bisa dikoreksi. Kalau misalnya rekaman seperti ini kan ya teman-teman bisa langsung belajar sendiri aja. Oke, kita masuk sesi 1 dari mata kuliah Business English. Nah, apa sih bisnis English itu? Sedikit tadi sudah saya bahas ya. Kenapa namanya bisnis English dan tujuannya apa? Kalau tadi saya bilang untuk general English itu kita kan memperkenalkan bahasa Inggris secara general, secara dasarnya banget, yaitu yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, yaitu tenses. Kita itu tidak punya tenses. Bentuk kalimat atau bentuk kata kerja yang berubah tergantung dengan waktu, bentuk waktu dari kalimat tersebut. Nah, kenapa saya sebutnya bisnis English bukan speaking English? Karena teman-teman saya dari pihak akademik menitipkan bahwa bahasa Inggrisnya jangan yang untuk hanya perkenalan saja. Halo, my name is bla bla bla, I'm 17 years old, atau kayak gitu kan udah dari dulu pasti udah bisa. Tapi yang bisa diterapkan langsung dan saat menjadi lulusan sudah mampu dan sudah relate dengan kemampuan-kemampuannya gitu. Makanya kita sebut mata kuliah ini Business English. So in general, Business English is a form
of English specially suited to international trade, commerce, and finance. Nah, karena kita kan basicnya banyaknya sosial ya. Lalu such as business English is the kind of English typically used in, for example, business meeting. Nanti kita akan belajar juga terkait dengan saat meeting, untuk presentasi, negosiasi, business correspondence, dan memberikan report. Tapi semuanya berfokus pada kemampuan speaking. Lalu schedule-nya seperti apa aja sih 16 pertemuan ke depan? Oke, yang pertama kita udah kita bahas, udah kita singgung ya, udah banyak kita singgung. Kita akan belajar untuk introduction. Introduction juga terkait dengan kelasnya, sistemnya seperti apa. Lalu apa aja sih yang biasanya bisnis English tuh. Nah, yang nanti kedua ini akan sangat bisa langsung dipakai karena ini adalah situasi di mana teman-teman terlambat atau tidak hadir. Nah, saat terlambat atau tidak hadir tuh ngomongnya gimana sih? Teman-teman juga kan dalam kelas kalau misalnya datang hybrid karena cuaca tidak menentu, sering juga kan teman-teman yang ternyata, oh saya datangnya terlambat karena hujan, saya terlambat karena saya harus mengerjakan apa dulu, atau bahkan tidak bisa hadir. Nah, ngomongnya tuh seperti apa gitu dalam bahasa Inggris ya. Mungkin nanti juga teman-teman kalau misalnya bekerja di multinational company yang daily conversation-nya pakai English, ya teman-teman bisa bermanfaat di situ. Selanjutnya ada pertemuan ketiga, explanation and presentation. Teman-teman juga banyak harus banyak belajar terkait dengan menjelaskan sesuatu. Karena ini penting banget, apalagi kita yang universitas kita yang background-nya sosial, di mana kemampuan untuk presentasi dan menjelaskan itu, kemampuan berbicara itu sangat penting. Dan ingat, kita tuh jangan hanya bisa protes bahwa banyak pekerja asing, tapi kita pun tidak siap untuk bersaing dengan pekerja asing. Jangan sampai kita protes tapi kitanya sendiri nggak punya kemampuan yang cukup untuk melawan pekerja asing gitu ya. Salah satunya yang terkait dengan mata kuliah ini adalah kemampuan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya meetings atau rapat ya. Nah, rapat juga kan sering kita selalu pengen bisa punya produk atau terlibat di dalam perusahaan yang produknya diekspor. Ya gimana cara menjualnya ke luar negeri kalau misalnya kita tidak bisa bahasa mereka. Ya memang banyak bahasa di luar sana, tapi bahasa yang diakui secara internasional sampai sekarang dalam hubungan internasional bahasa Inggris yang paling mudah. Walaupun teman-teman ke Thailand pun, tapi ya karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, ya yang dipakai bahasa Inggris. Ke Jepang, ke China sekalipun, walaupun sekarang kemampuan Mandarin juga udah mulai menjadi bahasa nomor 2 internasional ya. Nah, makanya ini salah satu materi penting yang saya masukkan jika teman-teman nanti ke depannya ada meeting dengan orang luar negeri. Lalu phone call. Dulu saya punya pengalaman bekerja di sebuah restoran internasional, di mana itu tuh sudah biasa banget dan delivery service-nya pun udah ada di mana-mana. Berarti kalau misalnya restorannya internasional, banyak juga orang-orang luar negeri yang sudah tahu atau well known dengan menu dan restoran tersebut. Tapi mereka mungkin saja tidak biasa dengan bahasa atau tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia. Terus mereka menelpon untuk memesan karena iklannya ada di mana-mana untuk nomor teleponnya. Menelpon untuk memesan menggunakan bahasa Inggris. Inilah fungsinya. Kenapa mengangkat telepon atau menjawab telepon itu penting untuk dilatih kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, selanjutnya ada talking to coworkers. Ini tuh ngobrol dengan rekan kerja.
dengan rekan kerja. Nah, di materi ke-7 tidak ada materi inti, kita hanya mereview pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, di mana nanti UTS-nya mungkin ya, saya kasih bocoran sedikit, mungkin teman-teman harus bikin video presentasi. Mungkin ya, ini masih kemungkinan ya. Membuat video presentasi, menjual sesuatu atau mungkin membuat simulasi mengangkat telepon atau simulasi saat terlambat kerja. Yang pasti adalah teman-teman harus mengerjakan materi yang ada atau muncul dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Oke. Saya mungkin dosen-dosen lain mungkin sudah ada yang menyampaikannya. Apa yang membedakan INABA dengan kampus-kampus lain? Kalau misalnya INABA diturunkan dari visi misinya, diharapkan lulusannya itu memiliki kemampuan digital planner. Digital planner adalah kemampuan digital, kecakapan digital yang nantinya bisa menjadi entrepreneur. Jadi teman-teman diharapkan lulusan INABA itu tidak gaptek. Jadi teman-teman bukan harus memiliki laptop yang mahal atau komputer yang bagus atau dengan spesifikasi yang tinggi, bukan seperti itu. Apa artinya laptop mahal, spesifikasi tinggi, tapi teman-teman tidak bisa menggunakannya? Oke, nah teman-teman sekarang sudah banyak kemudahan, jadi jangan jadikan latihan-latihan teman ini sebagai ajang kesulitannya teman-teman untuk tidak memaksimalkan materi kuliah. Makanya tadi juga misalnya saya pernah diperhatikan, saya bilang UTS-nya mungkin akan membuat video, di mana di situ tuh zaman sekarang membuat video atau mengedit video itu bisa langsung dari handphone, dan tidak mungkin zaman sekarang tidak punya handphone. Kalaupun tidak punya handphone, dengan berbagai kasus ya, ada kasus mungkin rusak atau misalnya hilang, kan tidak ada aturan bahwa harus milik handphone sendiri. Makanya itulah kenapa sudah jadi mahasiswa gaul lah dengan mahasiswa lain. Misalnya tidak punya atau handphonenya rusak, bisa saling bantu untuk ikut rekam dan edit di handphone temannya. Jadi nggak mungkin nggak akan ada yang bantu. Setelah UTS, kita akan masuk lagi ke materi talking to the boss, ngobrol sama bos, harus seperti apa, talking to subordinates. Ini kalau misalnya teman-teman udah naik jabatan, subordinates itu adalah bawahan. Business trip, gimana caranya teman-teman ngebooking tiket pesawat, nanti kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri seperti apa. Number 12, quitting or leaving work, stop atau berhenti bekerja. Nah, materi ke-13 ke-14 ini adalah yang benar-benar diharapkan dari pihak akademik, yaitu teman-teman bisa menjawab job interview. Ini saya buat menjadi 2 pertemuan karena ini yang diharapkan teman-teman cakap sekali untuk bisa menjawab job interview dalam bahasa Inggris. Oke. Lalu di pertemuan ke-15 seperti biasa ada review dan UAS-nya belum bisa saya bocorkan. Mungkin sampai di pertemuan 1 ini saya akan bocorkan tentang UTS aja dulu dan bentuknya yang tadi udah saya jelaskan. Oke. So selanjutnya kita akan banyak berlatih, like I said before. Untuk rekaman, teman-teman, dalam sesi rekaman, teman-teman boleh boleh latihan untuk mengumpulkan vocabulary yang baru teman-teman temukan di sini. Dan jika teman-teman sudah temukan vocabulary-nya, silahkan dicari artinya apa. Oh, ini tuh lagi ngomongin apa sih? Atau setelah itu, dan teman-teman harus perhatikan bagaimana pengucapannya. Oke? Tapi ingat, kalau misalnya nama tempat, nama rumah sakit, rumah makan, nama orang, itu tuh pengucapannya mungkin akan beda-beda ya. Tapi kalau misalnya secara vocabulary bahasa Inggris in general, that's gonna be the same. Okay.
Saya akan bacakan, nanti teman-teman berlatihnya boleh di pause dulu video ini, bener nggak saya ngomongnya kayak gini dan dosen ngomongnya udah bener atau belum gitu ya. Sesuai atau enggak dengan yang saya contohkan. Di sini ada percakapan dari A sama B. Saya akan bacakan semuanya, nanti teman-teman dicek udah bener atau teman-teman juga ucapkan udah bener atau belum. Let's start it. Hi, my name is Mark. Mark, I'm Bill. Glad to meet you. Yeah. So where are you from? I'm from Houston, Texas. Oh, I'm from Southern California. There must be a lot of cute girls over there, huh? Hell yeah. But most of them are hoochies. That sucks. So what year are you? I'm a freshman. This is my first year too. So what made you decide to come to California for school? I hear Austin is a good school. It's all right, but I think Berkeley is better. So is this where you wanted to come? To tell you the truth, I wanted to go to Stanford. I made it on the waiting list, but 99% of the people accepted to Stanford. Go there. Like who wouldn't, right? Very true. But this is still a good school. I'm not complaining. I just know that I wanted to come to California. Texas is cool and all, but I wanted to experience different things. That's good. Do you know what you plan on majoring in? I was thinking about political science, but now I'm leaning towards English literature. How about you? I plan on majoring in double E. Do you know where the Smith's building is? I have to pick up the syllabus for my psychology class. I missed the first day. That's a great start. It's over there by the library. It was nice meeting you. Yeah, we should hang out later. Cool. I'll see you tomorrow in the class then. All right, later. Teman-teman, ngucapinnya kayak gitu ya. Nanti boleh diulang lagi videonya. Pengucapannya seperti apa? Mungkin saat tatap muka saya akan tes lagi. Ini pengucapannya seperti apa. Latihan yang kedua. Oke. Seperti yang sudah saya tunjukkan bahwa materi pertama itu adalah introduction. Introduction itu tidak harusnya berbentuk presentasi. Saya berdiri. Hello, my name is Ridma Melta Reza. I have been teaching here since 2022 and I am blah 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 years old and I have married and I blah blah blah. Nggak kayak gitu. Bisa juga introduction itu saat ketemu orang baru. Kayak sekarang nih. Mungkin karena mata kuliah bisnis Inggris itu mata kuliah universitas ya. Mungkin di kelas ini bukan berasal dari program studi yang sama. Jika nanti di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya, karena saya sebenarnya mendesain ini tuh untuk, saya nggak tahu mana yang pada saat saya pembuatan materi ini, saya tidak tahu mana yang untuk kelas online, mana yang kelas hybrid. Makanya semua materinya saya desain untuk kelas hybrid. Tapi nanti di pertemuan kedua saya pun akan memasangkan atau misalnya saya akan meminta teman-teman mencari orang yang baru dilihat atau yang dari prodi berbeda untuk simulasikan introduction ini. Oke, but of course in English. Oke, latihan lagi. Dengerin. Kalau misalnya mendengar ada kata-kata yang susah diucapkan, pause dulu teman-teman latihan. Mundur lagi, saya ngomongnya seperti apa, harus benar seperti itu. Percakapan antara A sama B ini lagi. Hi, what's your name? My name is Jungmin. What's your name? My name is Jessica. It's nice to meet you. Yes, it's nice to meet you too. Are you a new student too? No, I'm a sophomore. I take it you are a new student. Yeah, it's pretty exciting to be here. Have fun while it lasts. The excitement wears off real quick, especially after you see how much homework you get. Where are you from? I'm from Korea. My parents wanted me to go to an American university, so I came here. I have never been to Korea. I've been to Japan before, but never Korea. Why were you in Japan? My father thought it would be a good experience to take a vacation to a different country.
He's so into learning about different cultures. That's pretty cool. I thought it would have been more fun if I went without my parents. Well, if you ever want to visit Korea, I would be happy to show you around. Thanks for the offer. I'll keep that in mind. Oh, the professor is coming. We'll talk more after the class. Okay. Lihat ini nih pengucapannya. Pay attention. Sophomore. Kalau misalnya yang tadi ada freshman. Ini tuh tingkatan. Kalau sekolah kan ada tingkat 1, tingkat 2, ada semester 1, semester 2. Kalau semester itu kan hitungannya 6 bulan ya. Kalau tingkat itu hitungannya tahun. Kalau teman-teman di semester 2 sekarang berarti teman-teman adalah freshman. Nih. Freshman. Kalau teman-teman tingkat 2 maksudnya adalah teman-teman di semester 3 atau semester 4, teman-teman adalah sophomore. Selanjutnya jika teman-teman sudah lanjut ke semester 5 dan 6, teman-teman disebutnya junior year. I'm a junior year student. Berarti saya ada di tingkat 3. Kalau misalnya di tingkat 4, di semester 7 atau semester 8, sebutnya senior. I'm a senior year student. Ulang ya. Freshman. Tahun pertama. Sophomore. Sophomore. Tingkat 2. Junior. Junior. Tingkat 3. Senior. Tingkat 4. Lanjut lagi. Seperti biasa ya. Hey John, did you register for classes yet? I registered this Friday. What classes do you plan on taking? I really want to take a communication class, but I don't know if it will be available. Is that class really that popular? Yeah, I tried to get in last semester, but it was full by the time I registered. What other classes are you going to take? I still need to take English 201, but I really don't like writing. I took that class already. There is a lot of writing, but it's not that bad. Oh, really? Who was the instructor? There are like 4 different instructors to choose from. I had Professor Mahoney. Is he an easy grader? I'm not sure if he's or not, but I thought he was definitely fair. Do you mind if I ask you what you got? Not at all. I got a 8.8. 3.8. Sorry. Well, what did you get in English 101 last year? I got 4.0 in that class. Well, I can't compare to you. I got a 3.1 in English 101. That means if you got lower grade in English 201, it must be harder. It's not what it appears. I actually tried harder in the 101 class. If I put as much effort into the 201 class, I would have received the same grade. Oh, that helps. Thank you. Jadi intinya adalah, saya nggak akan kasih tahu. Jadi teman-teman, ini tuh relate banget sama teman-teman yang perwalian ya. Perwalian di Naba itu kan gitu ya. Seperti war tiket gitu. Kita ngelamun dikit kelasnya udah habis. Udah penuh. Sampai akhirnya keterbatasan dosen juga. Kelas bisnis English itu sampai kuotanya 80 orang. Ditambah lagi. Dimana sebelumnya 50. Normalnya tuh 50. Tambah lagi jadi 60 tambah lagi jadi 70, 75. Semester kemarin masih maksimal 75. Sekarang masih ya 75. Sekarang tambah lagi 80. Nggak tahu semester depan gimana ya. Hey, did you get your grades yet? Yeah, my whole GPA is screwed up now. Why? What happened? Well, I bumped my econ final and ended up with a 1.7. Ouch. You must be very disappointed. Well, it's my fault because I didn't study as much as I should have. Why don't you retake the class next year? That's what I plan on doing unless I keep screwing up. How did you do this semester? I didn't do that well either. I ended up with a 3.2 this semester. That drops my total GPA to 3.45. My GPA is pretty similar to yours.
I have a 3.1 now because of the stupid econ class. What was your GPA before this semester? I was sitting happy with a 3.4. Why did it go down so much? Let's just say I screwed up more than my econ class. What's happening? What's happened to you? I started playing StarCraft and I ended up wasting a lot of time. You better stop slacking off. You're right. I'm not going to play games during school anymore. Slacking off. Ada yang tahu artinya? Slacking off tuh kayak menunda-nunda, santai gitu. Nggak fokus. Did you ever take history 231? Yeah, last semester. Who was the professor? Who was Professor Johnson? I have him this semester. What do you think about him? He's a terrible instructor and demands a lot, but fortunately, he's an easy grader. What did you end up getting? I got an A minus. Sounds good, but none of my test scores were that high, so I don't know how I got a decent grade. That's probably because he grades on a curve. Are you enjoying the class so far? I hate it, and I was about to withdraw. But after hearing your experience, I think I will tow it out. Yes, definitely stay in the class. You will get a better grade than your test score. He does that deliberately to make all the students study a lot. Thanks for letting me know. I feel relieved now. Hi, Mark. Oh, hi, Stacy. How was your summer vacation? I work over the summer at the restaurant. Have to make tuition money, right? What did you do? I took summer school. I withdrew from 2 of my classes last year, so I wanted to make them up. So are you officially a junior now? Yeah, and I have 5 credits to spare. I only needed to take 10 credits over the summer, but I took 15 because the price was the same. That makes sense. So where's Nicole? She dropped out of school completely. Really? Why? She worked at a startup company as an intern, and since the business did well, they asked her if she wanted to work full-time. Wow, she's so lucky. She doesn't have a degree and she already has a job. It sounds good now, but I'm traditional. I want the degree, so I wouldn't have accepted the offer. Do you know how much they're paying her? I don't know, but I bet it must have been a good offer, or she wouldn't have accepted. Ito lagi ya. Hi, Jack. You look tired. What's going on? It's final week and I have been up all night studying. How many exams do you have left? 3 more to go. Have you been keeping up or are you cramming everything? If I was keeping up, I wouldn't be needing to stay up all night. Looks like you are in for a tough week. Tell me about it. How about you? What have you been up to? I have finished my last final this morning. So you are completely done? No, I have one more report that is due this Friday. I haven't started yet, but it shouldn't be too tough. How many pages do you have to write? It's a 10-page paper on habitual behavior for Psychology 211. You want to take one of my exams for me? I would if I could, but you know that is not possible. Yeah, I know. If you need help with your chemistry class, I can help you over the weekend. That would be great. Let's get together Saturday around lunchtime. You don't know how much this means to me. Thanks. Don't mention it. I'll see you on Saturday. Okay. That's gonna be all for our material di pertemuan pertama. Saya harap teman-teman akan banyak lebih latihan. Walaupun ini sesi rekaman, teman-teman bisa latihan sendiri atau ajak teman-temannya bareng nanti di kelas. Dan saat sesi hybrid, kita akan banyak berlatih lagi. Teman-teman bisa lihat dulu atau mau latihan sendiri dulu. Kalau takut tiba-tiba langsung ditodong sama saya di kelas ataupun di Zoom, silahkan sudah bisa diakses modul dan PPT-nya untuk materi-materi ke depannya. Oke, jadi ingat sebelum masuk kelas, semua mata kuliah ya, mau prodi manapun, semua mata kuliah sebisa mungkin modulnya download dulu, dibaca dulu. Kalau misalnya nggak baca secara lengkap, mungkin teman-teman males ya baca sekilas aja. Tapi PPT-nya juga bisa di-download, teman-teman bisa lihat, dan kira-kira itu yang akan dibahas nanti di kelas. Oke, that's gonna be all for our session for today.
See you when I see you. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.